Saya kerja sambil sekolah. Jadi kalau saya masuk sekolah pagi, saya kerja jam 12 atau jam 1 siang sampai jam 5 sore. Atau jam 6 sore dan malam saya ikut lembur. Di sekolah SMP 12 itu saya bukan murid yang istimewa juga. Karena rapot saya itu nilainya ya hanya 7. 7, rata-rata 7, rata-rata 7. Dan memang guru-guru di sana juga sangat baik semua dan mengasihani saya. Bapak Samsudin pernah membelikan saya baju. Bapak Jamal, ada Ibu Bapak Jamaludin, Bapak Zainuddin, wakil kepala sekolah, begitu baik sama saya. Dan Ibu Nur Hayati yang membelikan saya celana SMP, celana biru. Karena saya sekolah di situ, celana saya robek-robek. Ya terkadang saya tempel dengan salompas, dengan koyok. Tapi saya tidak malu, saya tetap belajar. Kemudian saya juga dibebaskan dari membayar uang SPP, uang pramuka, uang OSIS. Ya dengan catatan saya yang memegang kunci sekolah. Jadi saya memegang kunci sekolah, kunci laboratorium, kunci ruangan kelas, kunci ruangan guru, kunci ruang olahraga. Seandainya ada kunci toilet, saya juga pegang itu kunci toilet. Dan kalau ditimbang itu kunci mungkin 2 kilo. 2 kilo. Jadi saya, Anda bayangkan kalau saya habis kerja, pagi-pagi saya harus lari ke sekolah untuk membuka sekolah itu, baru saya balik ke bekerja. Memang benar saya bahagia waktu itu dengan keadaan seperti itu karena saya bisa membiayai diri saya sendiri dan bisa membantu juga keluarga. Kemudian ada kejadian yang lucu tapi menyedihkan karena waktu itu saya pulang sekolah jam 12 siang dan saya bekerja sampai jam 6 sore. Kemudian saya ikut lembur sampai jam 12 malam. Nah, saya tertidur karena ruangannya gelap. Saya tertidur, tiba-tiba saya sudah lihat jam 10 pagi. Saya kaget bukan main karena saya harus membuka sekolah dan saya lari-lari dan saya sambil menangis waktu itu karena saya pasti dimarah-marahi. Begitu saya sampai di sekolah, semua murid-murid, semua guru berada di luar. Karena saya belum buka semua ruangan-ruangan. Kunci ada sama saya. Dan saya dimaki sama kepala sekolah waktu itu, Andi Nyompa. Saya menangis sambil membuka pintu-pintu itu. Saya bilang saya tidak mau lagi bawa kunci ini. Biarlah saya bayar uang OSIS, biarlah saya bayar uang SPP, biarlah saya bayar uang pramuka, semua biarlah pokoknya. Saya menangis waktu itu buka satu persatu. Bayangkan ruangannya itu kelas 1A sampai F, 2A sampai F, 3A sampai F, ruang laboratorium, ruang guru, ruang tata usaha, ruang olahraga. Jadi aduh, saya sedih betul. Jadi waktu itu saya menghadap Bapak Zainuddin, orang tua yang saya sangat hormati.
saya belum sempat bertemu. Dia mengatakan, kamu sabar. Dan saya mengembalikan kunci sekolah itu ke Pak Zainuddin. Saya bilang, biarlah Pak, biar saya bayar uang sekolah. Karena memang saya rasa tidak rasa berat karena saya bekerja dan saya sudah malu dimarahin di hadapan ratusan siswa. Dan saya ingat saya memberikan kunci itu kepada Lewi. Tapi karena kuncinya begitu banyak dan dia tidak bisa mengenal satu persatu karena tidak ada nomor ruangan di situ, tidak ada nomor kunci. Ada tandanya ini ruangan apa, ruangan kuncinya. Jadi memang betul-betul buta. Jadi kalau saya kan sudah memang bertahun-tahun saya pegang kunci itu. Jadi dia buka ruangan kelas itu baru jam-jam. Jadi saya diminta kembali untuk memegang kunci itu sampai saya menyelesaikan sekolah SMP saya dengan status ranking 10 dan saya menyerahkan kunci itu. Ya terkadang saya beberapa kali sakit semenjak saya jadi kuli itu karena memang kurang istirahat. Ya begitulah hidup. Tapi kita tidak perlu mengasihani. Setelah tamat SMP, saya coba mendaftar SMA. Tetapi ada rekan saya waktu itu bernama Mustafa Kamal. Saya melihat, wah seragamnya bagus ini. Seragamnya bagus dan saya tidak tahu kalau sekolah itu mahal, kawan-kawan. Jadi dengan semangat ada, uang tidak ada, jadilah dengan segala pertolongan dari yang di atas. Ini yang lucu nih. Bayangkan, jadi saya keluar dari SMA itu dan saya cancel lanjutkan dan saya pindah ke pelayaran situ. Ya bayangkan waktu baru mendaftar saja uangnya sudah kurang. Saya tidak tahu karena sekolah itu memang mahal waktu itu. Kemudian saya waktu itu Bapak Kapten Abrial yang saya sudah sempat ketemu di Jakarta mengucapkan terima kasih waktu saya ngambil master di BP3 IP. Jadi tadinya saya tidak mau diterima karena uangnya kurang. Bukan uangnya kurang, uangnya belum ada. Jadi nol. Kemudian ibu saya itu datang ke Kapten Abrial sebagai direktur. Itu menangis di depan. Kalau bisa anak saya ini ikut. Nanti saya akan ke Manado. Saya akan usahakan untuk membayar gitu. Akhirnya Bapak Direktur Kapten Abrial itu mengizinkan. Dan saya masuk. Saya masuk. Setelah naik tingkat 2, saya tidak mempunyai uang. Yang lainnya belum dibayar. Saat uang saya ada,
saya terlambat untuk mendaftar kembali dan saya drop out lagi. Jadi saya tidak sekolah. Saya memutuskan untuk kembali ke Manado dan saya pergi petik cingke di Rerer, juga di Yopi selama setahun. Di Rerer ketemu dengan Om Kol, orang itu baik sekali juga. Jadi memang Tuhan mempertemukan saya orang-orang yang baik semuanya yang menolong saya. Karena saya ya waktu itu gimana ya, saya ikut metik cingke, belum pengalaman, ya jadi pungut cingke. Kalau pungut cingke kan 1 liter 500. Kalau metik 1 liter 100. Ya otomatis orang pilih 500. Setahu saya begitu. Tapi ternyata saudara-saudara rupanya mungut cingke itu bukan banyak di tanah itu. Itu dalam 1 hari itu cuma 2 liter itu. Karena kalau kita ambil cengkeh yang baru itu ketahuan. Tapi Om Kol itu membantu saya sekarang. Dia ambil cengkeh yang di atas pohon. Padahal dia yang punya cengkeh itu. Dia kasih saya 5 liter. Aduh, betul-betul. Suatu hari nanti kalau saya ke Manado lagi, saya mau ke Rerer, tempatnya Om itu kalau dia tidak, ya tentunya mungkin dia sudah meninggal. Kalau dia hidup mungkin 100 tahun lebih umur.